Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi kita hari ini ada di chapter ke-6 dan materinya adalah tentang kata sifat. Nah, untuk kata sifat ini memulai bagian baru ya. Jadi namanya adalah frase atau jadi frase itu apa? Frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Sebelumnya kita sudah belajar kalau kalimat itu minimal harus ada subjek dan juga predikat ya, teman-teman. Nah, kadang ada juga objek dan juga keterangan. Nah, biasanya di dalam bagian-bagian kalimat ini itu tuh panjang kadang. Misalnya subjek, misalnya my father, gitu ya. My father works as a lawyer, misalnya. Nah, itu di subjeknya ada kata my father, ada dua kata. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan ada dua kata atau lebih, intinya lebih dari satu kata ya. Jadi minimal dua kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Oke, dan di dalam frase itu hanya ada satu yang dijelaskan. Jadi headnya atau intinya itu cuma ada satu. Misalkan kalau di subjek kita sudah belajar intinya adalah berupa kata benda misalnya. Gitu ya. Kalau predikat itu intinya cuma satu yaitu kata kerja. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat subjek itu bukan cuma noun. Dia panjang sekali biasanya walaupun ada nounnya sebagai subjek tapi biasanya panjang. Nah, yang membuat kata benda di subjek itu panjang atau yang membuat kata kerja panjang di dalam satu posisi kalimat itulah yang disebut dengan modifier. Nah, kita akan belajar untuk modifier yang pertama yaitu penggunaan kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk kata sifat sendiri, itu fungsi di dalam kalimat cuman ada satu, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Makanya kata sifat dalam bahasa apapun ya, terutama bahasa Inggris, nah itu fungsinya di dalam kalimat hanya menjelaskan kata benda. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya ada dua, teman-teman. Kata sifat ini di dalam kalimat. Jadi kan fungsinya udah ya tadi, yaitu menjelaskan kata benda. Cuma satu itu. Nah, kalau tempatnya ada dua di dalam kalimat. Yang pertama, kata sifat itu bisa berdiri sendiri sebagai pelengkap atau komplement. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan di dalam kalimat itu ya. Tapi itu bukan cuma dibuat dari kelas kata keterangan, teman-teman. Nah, kata sifat itu juga bisa menjadi komplement atau pelengkap. Contohnya ketika kita mau bilang saya baik-baik saja. Itu kalau di bahasa Inggris kan I am fine atau I'm good, I'm okay, I'm great, I'm wonderful. Nah, jadi a good, fine, wonderful, okay dan seterusnya tadi itu adalah kata sifat. Yang mana letaknya dia setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Beberapa ya. Kalau to be itu setelahnya boleh diikuti kata sifat, teman-teman. Gitu. Jadi dia berdiri sendiri boleh. Atau kata sifat itu bisa diletakkan dengan kata benda yang dijelaskan. Jadi dimanapun ada kata benda, entah itu di subjek atau di objek ya teman-teman. Sebelumnya kata benda itu boleh ditaruh kata sifat ya. Nah, in fact dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris untuk membuat noun phrase atau menjelaskan kata benda itu supaya panjang menggunakan kata sifat itu dibalik. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang dijelaskan dulu, jadi kata bendanya dulu gitu ya. Baru nanti yang menjelaskan. Jadi M itu menjelaskan gitu ya, D itu dijelaskan teman-teman. Jadi yang dijelaskan itu kata benda, nah yang menjelaskan itu adalah kata sifat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah seorang seorang pria yang baik misalkan. Seorang pria yang baik. Nah, di situ ada kata benda pria. Nanti kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik, teman-teman. Jadi yang memodifier atau yang menjelaskan dulu ya. Jadi kata sifatnya dulu, baru nanti kata benda. Jadi yang dijelaskan di belakang. Jadi untuk kita mau bilang seorang pria yang baik dalam bahasa Inggris itu dari seorangnya dulu kata sifatnya ya. Kemudian yang baiknya dulu yaitu good. Kemudian pria, yaitu man. Jadi untuk bilang seorang pria yang baik dalam bahasa Inggris itu kata sifatnya dulu yaitu a, good, baru kata bendanya yaitu man. Gitu ya. Jadi fungsinya kata, atau sorry, letaknya kata sifat itu selain di setelah kata kerja yang tidak butuh objek, dia juga bisa di sebelum kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Oke? Jadi dalam bahasa Inggris, kata sifat dulu baru kata benda. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis kata sifat dan juga urutannya ketika nempel dengan kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Jadi di bab namanya kata sifat atau adjektif.
Nah, kata sifat itu dikategorikan menjadi 3 kategori, teman-teman, atau tipe atau jenis gitu ya, berdasarkan penggunaannya masing-masing dan juga urutannya. Jadi yang pertama, urutan adjektif yang paling depan atau yang memulai noun phrase itu adalah determiner. Kemudian yang kedua, adjektif dari kelompoknya deskriptif atau epithet. Nah, ada juga teman-teman, kata sifat itu yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu dari kata benda. Namanya adalah noun adjunct atau noun adjective. Jadi ada kata sifat, tapi wujudnya kata benda. Atau ada kata benda tapi berfungsi sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda lain. Itu namanya noun adjunct. Gitu ya. Dan ini urutannya sudah saya urutkan teman-teman. Jadi determiner dulu, kemudian kalau ada deskriptif ya deskriptif, setelahnya determiner. Kalau ada noun adjunct ya noun adjunct, terus berikutnya itu diikuti benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, sekarang kita rinci satu-satu ya. Kita mulai dulu dari yang determiner, teman-teman. Nah, determiner itu apa? Determiner itu adalah jenis kata sifat yang tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat tanpa ada kata benda setelahnya. Alias determiner itu wajib ada kata benda setelahnya, baru dia nanti nabrak atau baru setelahnya itu diikuti oleh bagian kalimat yang lain atau bagian kalimat berikutnya gitu ya. Kalau belum ada kata benda tidak boleh dimasukkan bagian kalimat yang lain, misalnya preposisi ataukah predikat, itu nggak boleh teman-teman. Seperti itu. Jadi harus ada kata benda dulu syaratnya gitu ya. Baru diikuti bagian kalimat yang lain. Nah, beberapa jenis determiner itu juga menentukan bentuk kata bendanya. Apakah kata bendanya itu harus jamak? Apakah kata bendanya itu harus tunggal? Apakah kata bendanya itu harus yang tidak bisa dihitung? Gitu ya, karena beberapa determiner ini nanti penggunaannya masing-masing beda-beda. Seperti itu. Nah, kita mulai untuk determiner yang pertama ada dari keluarganya artikel. Nah, artikel itu adalah jenis kata sifat atau determiner yang menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Jadi, orang yang kita ajak omong itu udah tahu belum bendanya yang mana atau yang kita maksud itu yang mana. Contoh ya, teman-teman, kita mau bilang matahari. Misalkan kita membahas tentang matahari gitu ya. Matahari terbit dari timur. Nah, ketika kita memberikan informasi itu ke seseorang, pasti orang itu sudah tahu matahari itu yang dimaksud yang mana, teman-teman. Karena matahari itu diciptakan sama Tuhan cuman satu, alias bendanya sudah jelas. Makanya kalau kita mau bilang matahari terbit dari timur, itu pasti dikasih dengan the sebelum kata sun. Jadinya, the sun rises in the east. Gitu ya, jadi the sun, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, artikel sendiri itu ada 3 jenis secara umum ya. Secara umum ada 3 jenis ini. Yang pertama ada yang kedua an, dan yang ketiga ada the. Nah, sama an ini artinya sama, teman-teman. Yaitu artinya seorang, sebuah, seekor, sehelai. Intinya gitu ya. Artinya bendanya nanti setelahnya harus satu, harus tunggal. Dan yang kalau saya bilang tunggal berarti bendanya khusus untuk benda yang bisa dihitung, teman-teman. Contohnya buku, contohnya orang, contohnya teman, contohnya burung, dan lain-lain. Karena kalau benda itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita bilang sebuah, gitu ya. Nah, jadi bedanya A sama an apa kalau dua-duanya sama-sama dipakai untuk benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Nah, bedanya hanya bunyi, teman-teman. Jadi E sama an itu ada karena perbedaan bunyi aja. Karena bahasa Inggris itu kan orangnya kalau ngomong biasanya ditabrakin gitu ya. Jadi kalau supaya mudah, ini setelahnya nanti katanya harus diawali oleh bunyi konsonan atau bunyi huruf mati. Nah, konsonan itu selain A, I, U, E, O, teman-teman. Gitu ya. Contohnya adalah buku. Buku itu kan book, diawali oleh huruf B. Nah, untuk bilang sebuah buku, kita bilangnya a book, bukan an book. Gitu ya. Contohnya lagi adalah person, orang. Untuk bilang seseorang kita bisa bilang a person. Selain someone ya, teman-teman, kita juga bisa bilang pakai a person. Nah, tapi kalau misalkan kata setelahnya itu diawali oleh huruf A, I, maksudnya bunyi, maaf, bukan huruf, tapi bunyi A, I, U, E, O, maka nanti kita pakainya yang en. Contohnya kita mau bilang 1 jam. 1 jam itu bahasa Inggrisnya an hour. Walaupun tulisannya hour, teman-teman ya. Jadi tulisannya H-O-U-R awalnya. Tapi karena nggak dibaca hanya, bunyinya adalah sorry, bacanya adalah hour. Diawali huruf A bacanya ya.
maka kita pakainya yang an. Jadi an itu untuk yang setelahnya diikuti oleh bunyi vokal awalannya. Seperti itu. Contohnya an hour, contohnya seekor gajah, an elephant, contohnya adalah seekor semut, an ant, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu bedanya a sama an, teman-teman. Walaupun artinya sama-sama seekor, seorang, sebuah, dan seterusnya, ada perbedaan penggunaan, ya. Nah, kemudian berikutnya ada the. Nah, kalau the ini boleh teman-teman ikuti semua jenis kata benda, ya, kecuali nama, teman-teman. Jadi, an artikel ini nggak boleh diikuti oleh benda yang spesifik. Contohnya nama. Nama itu nggak bisa, teman-teman. Kita pakai, misalkan kita punya teman namanya Bagus, misalnya. Kita nggak bisa bilang the Bagus, itu nggak bisa. Ya, jadi kalau nama kata benda itu sama kayak kata ganti. Jadi nggak boleh dijelaskan oleh kata sifat seperti itu. Itu yang membedakan kata benda umum dengan kata ganti dan nama seperti itu. Nah, itu untuk artikel ya, teman-teman, penggunaannya juga sudah saya sampaikan. Jenisnya ada ini, tiga ini. Kemudian setelah artikel, determiner itu masih ada lagi, yaitu demonstratif adjektif. Demonstratif adjektif itu adalah menunjukkan apakah benda yang kita maksud itu jauh atau dekat. Atau caranya kita bilang itu atau ini, teman-teman ya, supaya gampangnya. Jadi caranya kita bilang itu atau ini itu termasuk ke dalam kata sifat yang tergolong demonstratif. Nah, untuk bilang itu kita bisa pakai that atau those. Untuk bilang ini kita bisa pakai this atau this. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai that itu nanti benda setelahnya wajib tunggal, gitu ya. Atau kalau nggak gitu bendanya tidak bisa dihitung, itu bisa pakai that juga, teman-teman. Contohnya air itu, that water, gitu ya. Misalkan lagi informasi itu nggak bisa dihitung, teman. Jadi that information, seperti itu. Nah, kalau bendanya bisa dihitung dan jamak, kita mau tambahkan arti itu, kita pakainya adalah yang those. Contohnya, kita mau bilang orang-orang itu, kita bilangnya those people, those guys. Kalau cowok ya, misalkan those guys. Jadi para pria itu, gitu. Misalkan those men, gitu ya, teman-teman, dan seterusnya. Jadi those itu untuk benda yang bisa dihitung saja dan harus jamak setelahnya. Nah, sama kayak that sama those. Untuk bilang ini, kita punya dua cara, teman-teman. Bisa pakai this, yang tulisannya pakai i ya, atau this, yang tulisannya pakai e. Jadi ini memang bacanya kebalik, teman-teman. Oke, yang tulisannya i bacanya e, yang tulisannya e bacanya i. Nah, bedanya kalau kita pakai this, yang i tulisannya, benda setelahnya adalah benda yang tidak bisa dihitung, atau kalau bisa dihitung wajib tunggal, atau singular, gitu ya. Nah, sedangkan this yang tulisannya pakai e, benda setelahnya wajib hanya yang bisa dihitung dan dijamakkan. Oke? Contoh, misalkan kita mau bilang buku ini, this book. Rumah ini, this house. Nah, kalau bendanya banyak, misalnya buku-buku ini kita bilangnya these books. Rumah-rumah ini kita bilangnya these houses. Seperti itu. Oke? Kemudian berikutnya kita punya possessive adjective. Nah, possessive adjective itu adalah kata sifat yang menunjukkan bendanya itu punya siapa atau kepemilikan, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya buku saya itu bahasa Inggrisnya my book. Nah, my itulah yang dimaksud dengan kepemilikan atau possessive adjective ini. Gitu ya. Nah, kalau di TOEFL yang sering keluar untuk kepemilikan ini adalah his, her, its, their, others yang ketambahan tanda petik di akhir ya. Kemudian noun yang diikuti tanda petik S. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S di soal structure TOEFL fix itu adalah kepemilikan. Karena di soal structure TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Jadi misalkan, jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan kata ini teman-teman di structure TOEFL, terutama yang asli dari TS ya. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan ini di soal structure TOEFL. Karena ini singkatan dari kata it dan is. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menemukan it is itu pasti yang dipanjangin, yang it is. Atau teman-teman tidak akan pernah menemukan kata ini di soal structure TOEFL seperti itu. Ya, sama ketika teman-teman ngambil IELTS, nanti ketika di writingnya, kalau bisa jangan ada yang disingkat, teman-teman. Karena penyingkatan itu akan mengurangi band, teman-teman. Seperti itu. Nah, kembali lagi ya. Jadi ada his, her, its, theirs,
Sorry, there bukan theirs ya. Kalau theirs yang ada s-nya itu kata ganti teman-teman, bukan kata sifat. Jadi others sama kata benda yang diikuti s. Nah, untuk kepemilikan ini benda setelahnya bebas. Teman-teman boleh tambah benda yang tidak bisa dihitung boleh, atau benda yang bisa dihitung juga boleh. Kalaupun bendanya bisa dihitung, boleh tunggal, boleh jamak. Jadi untuk possessive adjective ini tidak menentukan apakah bendanya itu harus tunggal, haruskah jamak, ataupun harus yang tidak bisa dihitung. Ya. Jadi bebas teman-teman, sama kayak the, gitu ya. Nah sebelum saya lanjut ke determiner berikutnya, saya mau menambahkan informasi teman-teman. Untuk tiga determiner yang pertama tadi, yaitu artikel, demonstratif, sama posesif, kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Jadi misalkan kita mau bilang buku itu, ya kita bilangnya the book atau that book. Nggak bisa kita bilang the that book, teman-teman. Atau the book nggak bisa, the book nggak bisa. Gitu ya. Jadi hanya satu aja determiner dari tiga ini. Yang pertama ini, tiga nomor satu, dua, tiga ini, kita hanya boleh pilih salah satu saja, baru nanti diikuti benda yang dijelaskan. Oke, jadi nggak boleh lebih dari satu. Nah, setelah teman-teman memilih salah satu dari tiga adjective determiner yang pertama, mau diikuti determiner yang berikutnya nggak apa-apa. Ya, yaitu determiner yang berikutnya kita punya numeral atau angka. Nah, kalau angka itu ada dua kegunaan teman-teman dalam bahasa Inggris ya. Yaitu yang pertama ordinal. Ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Ya, jadi order dari kata order, urutan. Contohnya ada the first, yang pertama, the second, yang kedua, the third, yang ketiga, the earliest, yang pertama kali atau yang paling awal gitu ya. The next, yang berikutnya, the last, yang terakhir dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Nah, selain ordinal number, kita juga punya cardinal number setelahnya ordinal. Nah, kalau ordinal tadi adalah angka yang menunjukkan urutan bendanya. Kalau kardinal ini, teman-teman, adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Jadi ada berapa bendanya. Nah, karena kardinal ini menunjukkan berapa jumlah bendanya, maka bendanya nanti harus ngikut dengan penjumlahnya ini atau kebalikannya. Kalau misalkan jumlahnya jamak atau tunggal ya teman-teman harus pilihkan kardinal yang sesuai. Gitu ya. Karena kalau misalkan one misalnya ya teman-teman artinya satu. Nah karena one ini artinya satu maka benda setelahnya harus tunggal. Contohnya satu bolpen itu kita bilangnya one pen. Satu murid, one student. Satu komputer, one computer. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada no. Jadi no itu kalau di soal structure TOEFL itu bukan artinya tidak. Yang di percakapan itu. Misalkan, apakah kamu lapar? Tidak. Nah, kita bilangnya no. Nah, itu bukan teman-teman. Kalau di TOEFL, structure TOEFL itu tidak ada percakapan seperti itu. Tidak ada tanya jawab. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada no di structure TOEFL, fix itu no-nya adalah penanda jumlah ini. Artinya no itu sama dengan zero. Artinya nol, teman-teman. Atau tak satu pun. Gitu ya. Kemudian ada two artinya dua sama kayak both. Kalau both itu keduanya, teman-teman. Maka setelahnya harus ada benda yang lebih dari satu. Gitu ya. Kemudian ada all. Nah, kalau all ini artinya semua ya, teman-teman. All ini boleh diikuti benda yang tidak bisa dihitung boleh. Ataukah benda yang bisa dihitung, kalau bendanya bisa dihitung harus dijamakkan. Ya, contohnya semua orang. Kita bilangnya all people, bukan all person. Semua anak kecil, kita bilangnya all children, bukan all child. Ya, teman-teman. Jadi all ini diikuti kalau bendanya bisa dihitung harus jamak. Kalau bendanya tidak bisa dihitung, contohnya information, contohnya udara, dan lain-lain itu ya jangan dijamakkan karena benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian ada most. Hati-hati dengan most ini, teman-teman. Most di penanda jumlah, sorry, ya di adjektif yang menandakan jumlah ini artinya adalah eh, sebagian besar atau kebanyakan. Gitu ya. Jadi most itu contohnya kebanyakan orang atau sebagian besar orang, kita bilangnya most people. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan the most, teman-teman. Kalau the most itu dia adalah keterangan, bukan kata sifat. Bab kita besok kalau the most. Artinya yang paling. Untuk menambahkan arti yang paling ke kata sifat, misalkan yang paling cantik, the most beautiful. Nah, itu the most-nya berbeda dengan most yang ada di kata sifat ini. Ya, jadi the most itu adalah keterangan, bukan kata sifat. Nah, kalau penanda jumlah jangan dikasih the.
Ya, jadi misalkan kita mau bilang hampir semua pengajar di sini, kita bilangnya most teachers here, gitu ya. Jadi most teachers here, jadi hampir semua guru di sini. Dan kalau most ini diikuti benda yang bisa dihitung harus jamak, teman-teman. Karena artinya hampir semua atau sebagian besar. Otomatis banyak gitu ya. Nah, tapi most ini juga bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Jadi jangan dijamakkan kalau bendanya tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, berikutnya ada kata a number of dan juga an amount of. Nah, ini satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatannya ada tiga kata, tapi ini sebenarnya satu kata. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada phrasal word seperti ini tuh udah biasa banget, teman-teman. Ini namanya phrasal adjective ya, atau phrasal determiner seperti itu. Nah, artinya sama, a number of sama an amount of itu adalah sejumlah. Bedanya adalah kalau a number of, benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan jamak. Contohnya a number of people, a number of students, a number of lessons gitu ya. Nah, tapi kalau an amount of itu artinya sejumlah untuk benda yang tidak bisa dihitung, yang nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Contohnya an amount of information, an amount of water, an amount of trouble, an amount of time, seperti itu. Gitu ya, itu bedanya. Nah, kemudian ada few, a few sama little, a little. Nah, saya mau menjelaskan bedanya few sama little dulu, teman-teman. Artinya sebenarnya sama ya, few sama little itu bisa diartikan beberapa kalau ada e-nya. Jadi a few atau a little itu artinya beberapa. Kalau few, little nggak ada e-nya, itu artinya sedikit, teman-teman. Gitu ya. Nah, bedanya few sama little adalah, sorry guys, I got problem with my throat. Nah, few itu benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak gitu ya. Sedangkan little dan a little itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya, teman-teman. Nah, bedanya tadi yang saya sampaikan kalau ada e-nya, misalkan a few sama a little itu konotasinya positif. Artinya beberapa. Tapi kalau few sama little artinya sedikit. Konotasinya negatif, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, mumpung saya masih ingat nih, karena sering sekali lupa teman-teman. Penanda jumlah ini yang berdiri sendiri ini ya, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya ini boleh biasanya kita tambahkan of nggak masalah. Ya, jadi one of, two of, both of, all of, most of, itu bisa teman-teman. Nah, tapi ada syaratnya. Setelahnya of ini, kalau diikuti kata benda atau noun, ini tidak bisa langsung. Jadi harus ada the atau teman-temannya the yang nomor 1, 2, 3 tadi teman-teman. Gitu ya. Nah, dan kata bendanya kalau kita pakai one of the itu kan artinya salah satu dari. Nah, salah satu dari maka bendanya harus dijamakkan, teman-teman. Salah satu dari kami, salah satu dari kita, salah satu dari mereka, ya kan? Jadi setelah salah satu dari itu harus dijamakkan bendanya. Jadi contohnya salah satu dari murid-murid ini kita bilangnya one of these students, one of the students, one of the teachers, seperti itu. Gitu ya, teman-teman diingat-ingat kalau ada penanda jumlah dikasih of setelahnya harus ada the dan teman-temannya the. Kalau setelahnya kata benda. Seperti itu. Mister, a few amount of the sugar diartikan sebagian kecil dari gula. Apakah boleh? Nah, kalau ada a few-nya, sorry, kalau kalau a few amount jangan dikasih a few, Mister. Jadi kita bilangnya an amount of the sugar. Atau kalau mau pakai a few ya jangan dikasih amount. Ya, jadi kita bilangnya a few of the sugar nggak apa-apa. Sorry, jangan pakai a few ya teman-teman. Kalau sugar pakainya little karena gula itu nggak bisa dihitung. Jadi a little sugar atau a little of the sugar. Seperti itu. Oke, kenapa saya bilang a few amount itu salah? Karena amount-nya itu bisa dihitung, teman-teman. Jadi kalau mau pakai a few ya a few amounts of sugar. Itu baru boleh. Seperti itu. Tapi kalau a few amount of the sugar, jangan ya teman-teman. Jangan ya dek ya kalau di video-video yang lagi viral itu ya teman-teman. A few amount, karena few itu gandengannya untuk benda yang bisa dihitung dan amount itu bisa dihitung sebenarnya. Jadi kalau mau pakai amount ya dikasih s. A few amounts of sugar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya teman-teman.
Nah, itu tadi kardinal ya. Kardinal ini contoh-contohnya dan informasinya kurang lebih tadi seperti itu. Sekarang kita ke jenis determiner yang terakhir yaitu miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain-lain dalam bahasa Inggris. Oke, ada 3 cara. Teman-teman bisa pakai other, bisa pakai another, dan juga the other. Artinya sama. Artinya semuanya yang lain-lain. Nah, cuman ada perbedaan teman-teman, penggunaan gitu ya. Other itu benda setelahnya hanya bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung atau kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Oke? Kemudian kalau another itu kan ada n-nya, ada tambahan n teman-teman. Sama kayak di artikel tadi. N itu artinya sebuah, seekor, seorang, dan lain-lain. Nah, maka setelah another itu hanya bisa diikuti benda yang bisa dihitung dan wajib tunggal atau singular countable noun. Gitu ya. Nah, kalau the other karena dia pakai the dan the itu boleh dipakai untuk kata benda apa aja, maka the other ini bebas, teman-teman. Boleh diikuti jenis kata benda apapun. Boleh jamak, boleh tunggal, ataupun boleh juga yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Dan ada tambahan juga, teman-teman, untuk other, another, dan the other ini. Kalau teman-teman sebelumnya other atau another atau the other itu dimasukkan salah satu teman-temannya artikel nomor 1, 2, 3 tadi ya. Misalnya nih teman-teman ada some atau ada any misalnya. Nah, maka baliknya ke bentuk other walaupun setelahnya ada tunggal ya, bisa dihitung dan tunggal karena sudah ada any teman-teman. Misalkan any other state. Diikuti tunggal nggak apa-apa walaupun pakai other. Karena kenapa sudah ada any? Any itu termasuk ke dalam salah satu dari 3 ini. Gitu ya. Jadi eh, diikuti nggak boleh pakai an lagi, nggak boleh pakai the lagi. Jadi harus diikuti yang bentuk asli dari kata other, yaitu other itu sendiri. Walaupun setelahnya diikuti tunggal. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan ada other kok diikuti tunggal. Nah, biasanya sebelumnya sudah ada ini teman-temannya an atau the, misalnya kepemilikan, misalnya juga demonstratif gitu ya, teman-teman, seperti itu. Karena memang kembali ke aturan awal tadi. Kita hanya bisa memilih salah satu saja determiner dari nomor 1, 2, dan 3 seperti itu. Itu ya. Jadi nggak ada any another book itu nggak ada teman-teman. Pasti any other book. Walaupun booknya tunggal, pakai other nggak apa-apa karena sudah ada any. Malah justru salah kalau kita bilangnya any another itu salah teman-teman. Some another itu salah gitu ya. Some the other itu juga salah. Seperti itu. Jadi pilih salah satu aja. Oke. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis determiner. Nggak perlu dihafal, teman-teman ya. Nanti ditulis saja di buku catatan teman-teman sambil latihan, sambil dibuka, sambil latihan, sambil dibuka, lama-lama akan hafal sendiri. Daripada kalau teman-teman paksa hafalan, akan membebani belajar dan nggak enak, teman-teman. Lebih enak dipraktekkan, gitu ya. Nah, itu tadi determiner, yaitu jenis kata sifat yang harus dengan kata benda sebelum nabrak bagian kalimat yang lain. Dan beberapa jenis determiner ini menentukan apakah benda itu harus bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, apakah tunggal, apakah jamak, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita menginjak adjektif yang kedua, teman-teman, yaitu deskriptif atau epitet. Jadi setelah determiner, setelahnya mau diikuti adjektif, itu boleh. Adjektif lagi yang jatuhnya namanya deskriptif atau epitet. Nah, perbedaan deskriptif atau epitet dengan determiner adalah deskriptif atau epitet ini boleh berdiri sendiri tanpa kata benda di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Contoh kata beautiful, teman-teman. Misalnya teman-teman menyampaikan ke ibu teman-teman masing-masing. Bilangnya, Anda sangat cantik gitu ya. Kita bilangnya, you are beautiful. Nah, titik. Setelah beautiful gak ada kata benda itu nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu jenisnya deskriptif ini. Jadi beautiful itu kata sifat termasuk ke dalam deskriptif. Nah, tapi beautiful atau deskriptif ini juga boleh diikuti oleh kata benda setelahnya. Contohnya, Anda adalah wanita yang cantik gitu ya, teman-teman. Kita bilangnya you are a beautiful woman. Nah, setelah a beautiful diikuti kata benda woman. Nggak apa-apa, teman-teman. Itu adalah keunikan dari deskriptif ini. Atau yang membedakan deskriptif dengan determiner. Seperti itu. Dan jumlahnya apa namanya? Umumnya deskriptif atau epitet ini tidak apa ya, teman-teman, tidak mempengaruhi bentuk dari kata bendanya. Apakah harus tunggal, apakah harus jamak ataukah yang tidak bisa dihitung, itu tidak terpengaruh. Jadi bebas gitu ya. Hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Oke.
Untuk deskriptif atau epitet ini ada 8 kategori yang sudah saya urutkan, yaitu yang pertama ada quality atau karakter, beberapa buku nyebutnya opinion gitu ya. Intinya gini teman-teman, cara menganalogikannya supaya teman-teman mudah ya. 8 ini nanti cara menganalogikannya adalah dari yang paling umum dulu, dari sifat yang paling luas dari suatu benda. Misalnya cantik, misalnya baik, itu kan luas. Semakin ke bawah itu semakin sempit, teman-teman. Ya, paling bawah itu material, bahan. Bendanya itu dibuat dari apa? Itu kan jarang banget. Misalkan kita ngomongin orang nih, masa ngomongin bahannya kan nggak enak gitu ya, teman-teman. Ngomongin bahannya manusia itu kan nggak enak seperti itu. Jadi eh, yang dari yang paling umum, yang paling sering dipakai, semakin ke bawah itu semakin yang sempit. Gitu ya. Ada 8, teman-teman. Kita contohnya masing-masing, yaitu yang pertama ada quality atau karakter. Jadi bendanya itu kualitas atau sifat secara umum itu bagaimana. Contohnya ada arid. Arid itu sama kayak dry, artinya kering, teman-teman. Jadi dry itu bisa jadi kata sifat, artinya kering. Kemudian ada excessive, artinya berlebihan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirannya iv gitu ya, 80% dia adalah kata sifat, teman-teman. Oke. Kemudian ada essential, sama kayak IV. Ial-ial, ada yang berakhiran tial-tial gini ya, atau ial, 80% dia adalah kata sifat. Nah, essential itu sama dengan important, sama dengan necessary, sama dengan crucial, sama dengan vital, sinonim teman-teman, artinya penting. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada accurate. Accurate itu artinya akurat atau benar ya, sama kayak correct, sama kayak precise, sama kayak apalagi teman-teman. Ya correct gitu ya. Jadi akurat artinya tepat atau benar. Kemudian ada brittle. Brittle itu sama dengan fragile. Artinya lapuk gitu ya. Atau lemah. Weak. Sama kayak weak seperti itu. Kemudian ada distinct. Distinct itu sama dengan different. Sama dengan distinctive. Artinya berbeda teman-teman. Dan masih banyak lagi gitu ya. Ini hanya beberapa contoh. Nah, berikutnya setelah quality atau karakter kita punya size. Jadi ukuran bendanya, seberapa besar benda itu. Nah, for example, we have tiny. Tiny itu sama dengan minute. Tulisannya minute. Minute itu sama kayak menit itu ya, teman-teman bahasa Inggris. Nah, dia juga bisa jadi kata sifat artinya sangat kecil. Very small. Itu tiny, teman-teman. Nah, small juga bisa, itu juga kata sifat ya, termasuk ke dalam sini. Masif artinya besar, large juga besar, microscopic, mikroskopis, wide, luas atau lebar, tall, tinggi, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, setelah size kita punya age and temperature. Jadi age itu umur, temperature itu suhu. Nah, kenapa saya jadikan satu nomor, teman-teman? Umur dan temperatur ini ternyata boleh dibolak-balik ya. Jadi kalau misalkan ada dua sifat benda yang disebutkan itu adalah umur dan temperaturnya, teman-teman boleh dahulukan umurnya baru temperatur atau kebalikannya. Temperatur dulu baru umur. Seperti itu. Nah, contohnya umur kita punya old, teman-teman, artinya tua. Modern juga modern ya. Ancient artinya kuno, sama kayak arkaik, itu kuno. New artinya baru, klasik artinya ya klasik. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh dari temperature atau suhu, kita punya warm, artinya hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya ada participle. Participle itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Gitu ya. Nah, kalau verb ing itu yang kalau verb tiga itu yang di. Nah, sekarang tahu ya teman-teman kenapa verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sudah di dalam kalimat, verb 3 itu fungsinya sebagai kata sifat, teman-teman. Dan kata sifat itu tidak bisa jadi predikat. Sama kayak verb ing. Verb ing itu salah satu fungsinya ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia adalah kata sifat. Oke? Contohnya existing artinya yang sorry teman-teman. Existing artinya yang ada. Fascinating yang menarik. Alternating yang berubah-ubah. Require ini verb 3 artinya yang dibutuhkan. Intended yang diniatkan atau yang disengaja. Used yang telah dipakai atau bekas teman-teman. Jadi untuk bilang bekas itu bukan second ya, tapi used. Misal kita mau bilang saya membeli sebuah mobil bekas, itu kita bilangnya I bought a used car. Seperti itu. Oke, jadi bukan I bought a second car. Kalau kita bilangnya I bought a second car berarti kita punya dua mobil.
Yang satu yang udah lama, yang satu yang barusan beli gitu ya. Jadi a second atau the second itu yang kedua seperti itu. Nah, ini contoh aja, teman-teman. Berikutnya ada shape. Shape itu adalah bentuk bendanya. Jadi bendanya itu bentuknya bagaimana? Contohnya ada circle, bulat yang datar itu ya, atau disk, teman-teman. Itu circle. Flat itu datar, round itu bulat yang 3 dimensi atau bola. Bentuk bola itu atau bumi itu, bentuk bola ya, itu round seperti itu. Kemudian ada concave. Concave itu cekung. Kalau cembung ya convex, teman-teman. Dan masih banyak lagi tentunya ya, karena bentuk itu banyak banget. Contohnya square, SpongeBob SquarePants. Nah, itu celana kotak gitu ya. Jadi celananya bentuknya kotak seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Berikutnya ada color. Color itu warna bendanya. Contohnya ada purple. Ini bacanya purple ya, bukan purple, teman-teman. Tapi pakai purple. Artinya ungu. Vibrant artinya sama kayak colorful, yaitu berwarna-warni. Colorless artinya tak berwarna. Reddish artinya kemerah-merahan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata yang artinya warna ketambahan dengan ish, nanti jadi kean. Contohnya kalau yellow itu kuning. Yellowish itu artinya kekuning-kuningan. Ya. Misalnya red itu merah, reddish. Ini kemerah-merahan seperti itu. Nah, berikutnya kita punya origin or location. Jadi dari mana bendanya itu berasal atau di mana bendanya itu berada. Contoh teman-teman, Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa, Indonesian misalnya dari Indonesia, Chinese dari Cina, misalkan Balinese dari Bali, Javanese dari Jawa dan seterusnya. Itu ya. Dan yang terakhir kita punya material atau bahan benda itu dibuat dari apa. For example, here we have wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun ya, metal dari logam, plastik ya dari plastik teman-teman, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, itu tadi ada ke-8 deskriptif atau kata sifat yang kedua ya, yang boleh dengan kata benda, boleh juga tanpa kata benda di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Oke. Nah, yang terakhir kita punya kata sifat jenisnya noun adjunct atau noun adjektif. Noun adjunct itu, teman-teman, dia adalah kata benda wujudnya ya. Jadi wujudnya itu dia kata benda. Nah, tapi di dalam kalimat, kata benda itu dia bukan berfungsi sebagai subjek atau objek, tapi fungsinya dia menjelaskan kata benda lain. Entah kata benda yang dijelaskan itu di subjek atau di objek. Intinya ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda, teman-teman. Jadi jeruk makan jeruk gitu ya. Nah, jadi kata benda yang menjelaskan kata benda itu disebut dengan noun adjunct atau noun adjektif. Contoh, ada kata pencil case. Misal nih, mungkin saya akan bertanya ke teman-teman. Misal teman-teman pergi ke toko alat tulis, membeli pencil case atau kotak pensil. Kira-kira sama bapak yang jual itu dikeluarin kotaknya atau pensilnya, teman-teman? Kira-kira nih, kalau teman-teman beli kotak pensil, yang dikeluarin kotaknya atau pensilnya? Kotaknya ya, betul Mas Arni. Jadi kalau kita ke toko pensil, Pak beli kotak pensil, pasti dikeluarin kotaknya teman-teman. Walaupun di dalamnya nggak ada pensilnya, nah pasti sama bapaknya dikeluarin tempatnya pensil itu. Gitu ya. Nah, kata pensil di dalam gabungan kotak pensil. Nah, itu pensilnya itu hanya sebagai penjelas saja, hanya sebagai modifier yang menjelaskan kata kotak gitu teman-teman. Sama kayak kita bilang toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya tokonya, bukan sepatunya teman-teman. Gitu ya, toko sepatu kalau kita, saya mau pergi ke toko sepatu, pasti bentuknya bangunan gitu. Bentuknya toko, bukan bentuknya sepatu seperti itu. Gitu ya. Nah, yang paling jelas ini contoh yang terakhir ini, baby powder. Kalau kita pergi ke toko, beli bedak bayi, pasti sama bapaknya nggak mungkin dikeluarin bayi teman-teman, pasti dikeluarinya bedak gitu ya. Jadi bedak bayi itu wujudnya bedak tapi dipakai untuk bayi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, sir, eyeglasses, bookshelf, smartphone dan lain-lain apakah termasuk noun adjunct? Nah,
itu namanya kalau sudah jadi satu ya, eyeglasses itu kan jadi satu itu namanya word atau kata. Nah, tapi dulu teman-teman memang bahasa itu kan berkembang, terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada zamannya, teman-teman. Oke. Nah, contohnya football. Football dulu itu terpisah. Jadi bukan football jadi satu enggak. Jadi ada foot sama ball. Nah, ketika dia masih terpisah dulu, foot sama ball, nah footnya itu dianggap sebagai noun adjunct. Nah, tapi karena sekarang football itu sudah jadi satu kata, teman-teman. Ya, karena ada perkembangan bahasa, otomatis itu dianggap satu kata. Jadi nggak bisa kita anggap dua kata. Yang dimaksud dua kata itu dipisah dengan spasi seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah eyeglasses, I-nya itu apakah dia non adjunct? Kalau udah gandeng itu jawabannya bukan. Oke, tapi kalau dia masih misah, nah itu bisa dibilang non adjunct seperti itu, Mister. Dapat ya? Misalnya lagi ini jaring ikan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya jaring ikan itu apa? Jaring itu net, teman-teman. Kalau kita mau bilang jaring ikan berarti gimana? Iya betul, fish net atau fishing net juga nggak apa-apa. Secara arti fishing net juga betul, teman-teman. Jaring untuk mencari ikan, gitu ya. Jadi fish net boleh, tapi yang paling umum dipakai itu fish net ya, yang nggak ada ing-nya. Biasanya pakaian pun itu juga ada yang namanya fish net ya untuk wanita gitu. Pakaian yang kayak ada lubang-lubangnya itu namanya fish net, teman-teman. Nah, jaring ikan. Nah, ikan itu kan sebenarnya kata benda. Nah, tapi ketika dia menjelaskan kata benda yang lain, yaitu net, jaring, dia menjadi noun adjunct fish-nya itu. Karena kalau kita beli ke toko, Pak, beli jaring ikan, pasti dikasihkan sama bapaknya itu jaringnya, bukan ikannya, teman-teman. Ikannya kita suruh nyari sendiri gitu ya. Nah, makanya kata ikan di jaring ikan itu hanya sebagai noun adjunct. Wujudnya noun, wujudnya kata benda, tapi fungsinya hanya menjelaskan kata benda lain. Dan yang menjelaskan kata benda, terutama letaknya di sebelum kata benda yang dijelaskan, itu adalah kata sifat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, fishing net juga boleh, teman-teman. Sama kita bilang drawing pen. Nah, noun adjunct ini juga bisa dibuat dari gerund ya. Jadi selain verb ing itu berfungsi sebagai participle atau kata sifat murni, nah verb ing itu juga bisa berfungsi sebagai gerund. Gerund itu kata benda, teman-teman. Ya, jadi verb ing tapi fungsinya kata benda. Oke, dan kata benda yang gerund ini bisa dijadikan noun adjunct juga. Contohnya drawing pen. Jadi pena yang dipakai untuk melukis atau menggambar itu namanya drawing pen. Oke, sepatu lari, running shoes, sepatu untuk berlari, bukan sepatu yang berlari ya kan nggak mungkin sepatu lari sendiri itu nggak mungkin teman-teman. Secara logika gitu ya. Tapi kalau ada kejadian ya teman-teman harus lari setahu saya gitu ya teman-teman atau mungkin baca doa gitu. Jadi running shoes, sepatu lari seperti itu. Kemudian sewing machine, mesin jahit, mesin untuk menjahit. Sama kayak kita bilang mungkin yang muslim bilang sajadah, sajadah gitu ya atau untuk sholat itu kita bilangnya praying mat. Jadi mat atau apa ya mat itu bahasa Indonesia yang enak karena mat itu seolah-olah kayak keset teman. Jadi alas gitu ya. Jadi praying mat itu alas untuk sholat. Jadi alas untuk beribadah dalam Muslim itu praying mat bahasa Inggrisnya. Jadi verb ing-nya itu adalah gerund yang berfungsi menjelaskan kata benda setelahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah jenis-jenis kata sifat dan juga urutannya. Memang kata sifat ini banyak sekali. Sebenarnya cuma tiga, teman-teman. Tapi dipecah-pecah lagi nanti karena ada pengurutan. Jadi memecah-mecah ini hanya karena di soal structure TOEFL itu kadang panjang. Kata sifatnya banyak, teman-teman. Nah, kalau banyak biasanya masalahnya adalah pada pengurutannya. Jadi urutannya seperti ini. Oke, kembali lagi yang saya sampaikan tadi, jangan dihafal. Nanti setelah kelas, saran saya teman-teman ambil catatan dan setelah teman-teman mencatat, teman-teman sambil latihan, sambil dibuka, sambil latihan dibuka, akan hafal otomatis. Itu pengalaman saya, teman-teman. Ketika menghafal itu sulit banget karena banyak. Nah, ketika latihan, oh ternyata gini-gini. Nanti ketika tes terbantu karena kita sudah eh, menyerap gitu ya, secara latihan atau dari latihan tanpa harus hafalan. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kurang lebih prakteknya seperti ini. Jadi kita ke contoh soal, teman-teman. Contoh soal pertama, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa menjadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused.
Arouse itu artinya eh, membangkitkan atau merangsang gitu teman-teman. Subjeknya adalah social crusade, perjuangan sosial. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau masalahnya bukan di dalam kalimat, terus di pilihan ganda itu teman-teman lihat kok pendek-pendek, 90% itu adalah kasus frase, teman-teman. Ya. Nah, kalau kasus frase, teman-teman lihat titik-titik berada di dalamnya apa? Apakah subjek, apakah predikat, apakah objek, ataukah keterangan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik di sini, ini bagian dari subjek, teman-teman. Ini jadi satu jadi subjek. Letaknya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat. Nah, otomatis teman-teman carikan A, B, C, D yang kata sifat. Adakah yang masih ingat teman-teman? Atau tadi mungkin sempat mau foto atau men-screenshot. A, B, C, D itu kata sifat cuma di satu pilihan. Ada yang tahu? A, B, C, D yang kata sifat yang mana? Nothing. Nothing bukan kata sifat, teman-teman. Ya, nothing itu adalah kata ganti. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ingat tadi ketika kita membahas determine atau coba saya arahkan kembali ya yang di determiner tadi di bagian cardinal number, teman-teman. No, Mister. Iya, jawabannya adalah yang no. Ya, teman-teman. Jadi no itu artinya tak sama dengan zero, teman-teman. Tak satu pun atau tak ada gitu ya. No gitu ya. Jadi misalnya saya tidak punya waktu, itu bukan I have nothing time. Tapi kita bilangnya I have no time. Saya tidak punya uang. I have no money. Saya tidak punya masalah. I have no problem. Saya tidak punya teman. I have no friend. Dan no itu boleh diikuti jamak, boleh tunggal ya, teman-teman. Boleh kita bilang I have no friends. Boleh juga I have no friend. Seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang no, yang alpha, teman-teman. Kalau kita kembali ke sebentar ya, ke contoh soal tadi. Ya, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi atau pengembangan atau perluasan gitu ya. Perluasan fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman penasaran dengan kelas kata, sekali lagi, teman-teman sangat diperbolehkan membuka kamus. Mumpung masih boleh, karena kalau sudah tes nanti, terutama real test ya yang asli dari TS, teman-teman tidak akan boleh membuka kamus atau mencari bantuan apapun gitu ya. Jadi kalau kita mencari kata, misalnya teman-teman penasaran dengan kata nothing. Nothing itu apa sih kelas katanya gitu ya. Cari kata nothing teman-teman. Nah nothing itu kelas katanya kata ganti. Nah, pertanyaannya, apa yang salah ketika kata ganti nanti kita masukkan ke dalam kalimat? Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kata ganti itu fungsinya sebagai apa sih, teman-teman, di dalam kalimat? Menggantikan objek. Boleh menggantikan objek, boleh menggantikan subjek. Intinya kata benda ya. Dinamakan kata ganti karena dia menggantikan kata benda. Entah di subjek, entah di objek, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan kata ganti di titik-titik di sini, nanti subjeknya double atau pemborosan subjek. Seperti itu. Yang delta juga sama. None sama nothing itu kelas katanya sama ya teman-teman, yaitu kata ganti. Dan kalau kata ganti dimasukkan ke sini, subjeknya nanti double. Nah kalau yang Charlie not ini kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Sebenarnya adverb itu boleh menjelaskan subjek itu boleh teman-teman. Di sebelumnya subjeknya. Cuman ada syaratnya. Nah itu kita bahas besok. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang alfa, seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu can achieve. Oke. Kemudian sebelumnya ada satu koma, padahal subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Karena fungsi koma di dalam kalimat itu adalah menambahkan informasi tambahan. Ya. Nah, subjek predikat itu kalau dipisah dua koma malah boleh. Oke, nanti dua koma itu dianggap sebagai buka kurung tutup kurung. Yang mana menandakan itu adalah A positif atau informasi tambahan yang boleh kita hilangkan. Nah, jadi gampang aja kita cari di pilihan A, B, C, D yang ada komanya.
Di pilihan A, B, C, D yang ada komanya cuma satu, yaitu yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti jawabannya yang delta, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan kurang lebih, jenis anjing tercepat atau namanya adalah the greyhound. Nah, ini kalau namanya the greyhound ini kita hapus pun nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Jadi cuman kita bilang jenis anjing tercepat itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Nah, informasi yang diapit oleh 2 koma yang pernah saya sampaikan teman-teman boleh dihapus itu, yang di dalamnya selama nggak ada subjeknya, nggak ada predikat, nggak ada conjunction, itu hapus saja. Itu dinamakan dengan apositif, teman-teman, atau informasi tambahan. Seperti itu. Mister boleh ulang penjelasannya nggak yang nggak boleh koma? Oke, jadi gini teman-teman. Fungsinya koma di dalam kalimat, salah satunya ya, itu adalah menambahkan informasi tambahan. Nah, perlu saya sampaikan ke teman-teman, informasi yang dimaksud dengan informasi tambahan itu adalah informasi yang tidak penting. Kalau kita hilangkan atau kita buang dari dalam kalimat itu, pesan yang kita sampaikan ke orang lain itu masih bisa dipahami. Gitu ya. Ataupun kalau ada informasi tersebut pun tidak akan mempengaruhi banyak gitu ya. Hanya menambahkan tambahan saja. Itu yang dimaksud dengan informasi tambahan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, subjek predikat di dalam kalimat itu termasuk informasi tambahan atau informasi penting. Jadi harus ada atau boleh dihilangkan kira-kira teman-teman, subjek predikat. Penting ya, jadi tidak boleh dihilangkan. Materi kita hari pertama, teman-teman. Makanya dari pertama sampai hari sini, maksudnya hari sekarang gitu ya. Kenapa saya sampaikan ke teman-teman, cari dulu predikat kemudian subjek, karena subjek predikat di dalam kalimat itu wajib, bukan informasi tambahan. Sedangkan koma itu menambahkan informasi tambahan. Nah, kalau kita cuma kasih satu koma, subjek predikatnya, nah ini nanti salah satunya, entah subjeknya, entah predikatnya, menjadi informasi tambahan yang boleh dihilangkan, padahal tidak bisa seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya kita carikan satu koma lagi supaya koma ini menjadi apa ya? Menjadi selesai gitu. Informasi tambahannya selesai. Supaya terpisah dengan subjek predikatnya. Gitu ya. Makanya di sini ditambahkan koma lagi. Nanti yang informasi diapit 2 koma inilah yang disebut dengan informasi tambahan atau yang saya sebut tadi dengan apositif. Dan itu bisa kita hapus, teman-teman. Bisa kita hilangkan. Tidak merubah makna atau tidak menghilangkan informasi yang dibutuhkan di dalam pesannya. Seperti itu. Nah, jadi saya ulang lagi, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma karena subjek predikat termasuk 2 informasi yang wajib ada atau penting. Materi kita hari pertama, ya, maka nggak boleh dipisah satu koma. Kalau 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, ya teman-teman, karena informasi yang diapit oleh 2 koma, 3 koma, 4 koma itu disebut dengan apositif. Kita hapus nggak apa-apa selama nggak ada predikat di dalamnya. Selama nggak ada conjunction di dalamnya. Seperti itu. Dapat nggak Miss maksud saya? Dapat ya? Sama kayak kita misalkan nih teman-teman. Kita bilang seperti ini. Misalnya gimana ya? Contohnya, karena yang kita tahu ini ya, yang kita umum tahu aja ya. Misalkan gini teman-teman. Bapak Jokowi atau Mr. Jokowi gitu ya. Our current president. Jadi our atau Indonesian current president, misalkan apa ya? Misalkan berkunjung ke Rusia kemarin, misalnya ya teman-teman. Jadi visited Russia yesterday. Nah ini contoh aja teman-teman, gitu ya. Jadi tanpa menyebutkan Indonesian current president, semua orang tahu Bapak Jokowi, maksudnya orang yang kita ajak ngomong gitu ya. Saya sama teman-teman nih, misalkan saya sampaikan ke teman-teman, Pak Jokowi mengunjungi Rusia kemarin. Nah, pasti teman-teman tahu maksud saya Pak Jokowi itu yang mana. Nah, otomatis Indonesian current president ini kita hapus nggak apa-apa, teman-teman. Kita hanya bilang Pak Jokowi mengunjungi Rusia loh kemarin. Ya kan?
Nah, makanya informasi yang saya sebut dengan, sorry teman-teman, maaf. Sorry, tadi kan saya berarti sebentar, sebentar ya. Jadi informasi yang tadi ya, yang our current president tadi, nah itu adalah yang disebut dengan A positif. Kok gak bisa ya teman-teman ya? Sorry ya. Jadi itu kalau dihapus nggak masalah. Seperti itu. Nah, sekali lagi, A positif dihapus tidak masalah. Tidak apa-apa karena informasi tambahan saja. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Karena satu-satunya pilihan ABCD yang ada koma satu lagi, supaya menutup Greyhound ini nanti menjadi A positif yang bisa kita hilangkan sekaligus, supaya subjek ketemu predikat. Nah, itu cuman yang delta. Karena kalau kita masukkan alpha, bravo, sama Charlie, subjek predikatnya terpisah koma, teman-teman. Nggak boleh kalau cuman satu koma. Karena subjek predikat sama-sama informasi penting di dalam kalimat dan tidak boleh kita hilangkan. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama, cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah the Wilmington oil field. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, masalahnya adalah di phrasing. Nah, teman-teman kalau masih ingat tadi ya, kalau ada penanda jumlah, ditambahkan dengan of setelahnya, ini tidak boleh langsung ketemu kata benda, nggak boleh teman-teman. Harus ada the atau teman-temannya the. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang bravo, teman-teman. Sorry. Oke, yang alpha nggak ada the-nya walaupun dia kata sifat. Menjelaskan kata benda sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Cuman karena sebelumnya ada penanda jumlah kok ditambahkan of setelahnya, nggak boleh langsung ketemu kata sifat kata benda, harus determiner dulu. Jadi kata sifat yang determiner dulu. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie salahnya karena ada subjek predikat lagi. Nah, most itu juga bisa jadi kata ganti, teman-teman, atau pronoun. Cara mengetahuinya, setelahnya most ini nggak ada kata benda, nabrak bagian kalimat yang lain. Ini kan langsung nabrak preposisi. Nah, predikat maksud saya, maaf. Bukan preposisi, tapi predikat ya. Nah, berarti mostnya ini bukan kata sifat, tapi dia adalah kata ganti atau pronoun. Nah, fungsinya sebagai subjek. Oke. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau yang delta itu kata benda, teman-teman. Nanti kata bendanya double dong. Objeknya preposition of ini jadi double. Jadi nggak bisa. Ya, apalagi nggak ada the-nya di situ. Padahal ada one of sebelumnya. Jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu. Nanti kalau dibaca, the Wilmington Oil Field in Long Beach, California. Nah, ini tiga, teman-teman. Yang memisahkan subjek predikat itu komanya tiga. Satu, dua, tiga. Ini boleh kita hapus semuanya. Jadi mulai dari koma pertama sampai koma ketiga. Karena di dalamnya nggak ada predikat ya. Dia hanya menambahkan arti saja. Hanya menjelaskan lebih lanjut mengenai Wilmington. Yang mana letaknya Wilmington itu di mana tidak ada hubungan dengan informasi lanjutannya. Gitu ya. Nah, ini kalau diartikan ladang minyak Wilmington yang terletak di Long Beach, California, ini dihilang pun nggak apa-apa. Kita cuma bilang ladang minyak Wilmington merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke. Oh, ternyata ada satu lagi, teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada kata results. Artinya berdampak atau berakibat. Ya, subjeknya adalah a federal type. Kata bendanya di type-nya, teman-teman. Dijelaskan oleh a determiner. Federal itu adalah kata sifat yang mana ya, teman-teman? Kalau federal, kalau nggak salah itu noun adjunct ya. Kemudian type itu kata benda yang dijelaskan. Fungsinya di sini type-nya sebagai subjek. Oke, nah kalimat berarti sudah lengkap, teman-teman. Ada subjek, ada predikat. Titik-titik terletak di setelah preposisi. Masih ingat? Preposisi itu setelahnya hanya bisa diikuti kata ganti atau pronoun. Kalau nggak gitu, diikuti oleh kata benda yang nanti akan dirubah menjadi kata keterangan. Jadi entah pronoun, entah noun. Nah, kalau kita lihat di pilihan ABCD itu panjang-panjang, teman-teman. Artinya tidak mungkin kita masukkan pronoun, oke? Karena pronoun itu nggak bisa dijelaskan. Dia hanya bisa berdiri sendiri, entah sebagai subjek atau objek. Karena dia panjang berarti itu kata benda. Yang membuat kata benda panjang
itu sebelumnya ditambahi oleh kata sifat. Jadi teman-teman di titik-titik di situ cari yang urutannya kata sifat dulu, kemudian diikuti di akhir atau di paling belakang itu diikuti oleh kata benda. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya yang menjawab nih, kira-kira teman-teman kalau lihat di pilihan A, B, C, D, yang mana yang adjektif dulu baru kata benda. Nah, saya lihat ada jawaban alfa. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Di situ ada itu miliknya determiner, keluarganya artikel ya. Vertikal itu miliknya deskriptif, keluarganya shape atau bentuk. Power itu kekuasaan atau kekuatan, dia adalah noun adjunct, kata benda yang berfungsi sebagai kata sifat. Dan yang terakhir ada distribution, ini kata benda yang dijelaskan, kata benda intinya. Nah ya sudah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo kenapa salah? Sebelum saya menjelaskan, mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa Bravo salah? Double predikat, misal. Betul, betul. Jadi karena ada di situ ada predikat lagi. Dan kalau ada predikat, ada kata benda sebelumnya, fix itu adalah subjek. Ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Ya, nanti jadi kalimat majemuk, tapi kok nggak ada conjunctionnya? Seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie, itu tidak ada kata benda sama sekali. Sedangkan preposisi, itu butuh objeknya teman-teman. Butuh object of preposition yang harusnya nanti akan dirubah menjadi keterangan. Di situ nggak ada kata bendanya, otomatis nggak bisa ya. Kalau yang delta sama kayak yang bravo, jelas sekali di situ ada is. Itu predikat. Berarti ini subjek. Ada subjek, ada predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa. Jadi jawabannya yang alfa. Ada pertanyaan kalau yang A itu diganti the, E-nya boleh nggak Mister? Jawabannya nggak apa-apa teman-teman. Ya, kalau misalkan distribution power secara vertikal itu cuma ada satu, kita pakai the nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bilang a federal type of government results in the vertical power distribution. Jawabannya boleh. Kita juga bisa bilang a federal type of government results in a vertical power distribution. Nah, karena di sini kebetulan dikasihnya yang ya, kita nggak bisa rubah-rubah pilihan ganda. Ya, mau nggak mau yang alfa jawabannya seperti itu. Tapi kalau nanti teman-teman E-nya diganti the, nggak masalah juga. Karena mereka satu pemakaian, maksudnya satu keluarga gitu ya. Otomatis secara umum pemakaiannya sama walaupun ada perbedaan khusus yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Seperti itu ya. Jadi boleh diganti the. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya teman-teman. Alright then, karena sudah aman, kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Ini saya mute dulu ya, mohon maaf. Supaya teman-teman bisa berkonsentrasi dan menikmati mengerjakan latihannya. Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu sebisa teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, thumbs over. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta ya. Saya kunci teman-teman. Kita cek bersama, seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada happen, subjeknya adalah droughts, artinya kekeringan-kekeringan atau peristiwa kekeringan gitu ya. Tidak ada tidak ada predikat lagi, teman-teman, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Yang alpha, di situ ada keterangan of the many, ada preposisi ya. Preposisi ini harus ketemu kata benda sebagai objeknya. Nah, kata bendanya nanti droughts. Yang mana itu nanti jadi keterangan of sampai droughts jadi keterangan. Nah, kalau kita pilih yang alpha, kita kehilangan subjek. Artinya alpha nggak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, many of them itu sudah lengkap. Nah, kalau pakai them itu bukan kata benda ya, teman-teman. Jadi kalau pakai many of them, tidak pakai the nggak apa-apa. Karena them itu bukan kata benda. Malah justru salah kalau kita bilangnya many of the them. Itu malah salah.
Oke, teman-teman. Jadi kalau pakai kata ganti atau pronoun jangan dikasih the. Tapi kalau di sini kata benda atau noun, maka harus dikasih the atau teman-temannya the. Gitu ya. Nah, ini yang Bravo sudah lengkap subjeknya, teman-teman. Jadi yang bikin salah adalah ada subjek lagi nanti subjeknya double. Kalau yang Charlie ada many of tapi tidak ada the-nya. Kalau ada penanda jumlah dikasih of wajib ada the atau teman-temannya the baru ketemu kata benda droughts di sini. Ya, teman-teman. Nah, itu nggak ada the-nya nggak bisa. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca many droughts happen in regions with minimal rainfall. Jadi kalau diartikan banyak kekeringan-kekeringan terjadi di wilayah-wilayah dengan hujan yang minim. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, and everybody picks Charlie. Oke, let's see guys. Kita cek bareng ya. Cari predikat dulu. Di situ ada kata contain, artinya mengandung. Yang mana dia adalah verb ya. Verb 1 predikat. Subjeknya adalah cells. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Nah, itu tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Ya, betul teman-teman. Jawabannya yang Charlie. Bravo salah jelas karena ada predikat. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi. Apalagi di sebelumnya subjek. Nanti jadi pertanyaan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada subjek, ada predikat, sebelumnya ada all. All di sini bukan kata sifat, teman-teman. Karena nggak ada kata benda nabrak kalimat lagi. Maksudnya nabrak bagian kalimat yang lain. Maksud saya seperti itu. Nah, all-nya di sini adalah kata ganti. Karena all itu punya dua kelas kata. Bisa kata sifat, harus ada kata benda setelahnya ya. Sebelum nabrak bagian kalimat yang lain seperti ini. Nah, kalau nggak ada berarti dia adalah kata ganti. Nah, kalau kata ganti nanti subjek predikatnya jadi double ya kan? Nggak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang alpha jelas ada subjek predikat juga, apalagi di situ menggunakan D ya, jelas sekali itu subjek predikat, teman-teman. Kita tidak butuh subjek predikat lagi, nanti conjunctionnya double. Kalau yang delta subjeknya nanti double, sudah ada they, kata ganti ditambahkan cells, kata benda. Jadi nggak bisa. Oke? Nanti kalau dibaca virtually all cells in the human body contain DNA in the nuclei. Kalau diartikan kurang lebih ya, secara apa ya? Secara fisik gitu teman-teman. Semua sel di tubuh manusia itu mengandung DNA di dalam inti selnya, di dalam intinya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya di soal. Di situ ada kata played, subjeknya adalah music. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita lihat titik-titik di dalamnya apa, teman-teman. Apakah subjek kah, apakah predikat, apakah objek, ataukah keterangan. Nah, di sini titik-titik di dalamnya keterangan ya, preposisi diikuti kata benda. Nah, di situ titik-titiknya di antara preposisi sama kata bendanya. Nah, intinya di sebelumnya kata benda sebagai objek preposisi ini. Berarti ini tempatnya kata sifat, teman-teman. Carikan ABCD yang kata sifat aja. Oke. Yang alfa di situ ada many kata sifat. Jadi yang alfa kemungkinan bisa kita tahan dulu. Nah, kalau yang bravo many of. Sebenarnya penanda jumlah dikasih of tidak apa-apa. Tapi di sini ada yang hilang, teman-teman. Masih ingat tadi penanda jumlah dikasih of ini tidak bisa langsung diikuti kata benda.
Harus ada, betul, harus ada the atau teman-temannya the. Nah, karena di situ nggak ada, berarti kita nggak bisa teman-teman pilih yang Bravo ya. Jadi nggak boleh dikasih off kalau nggak ada the-nya. Ya, atau kalau mau dikasih off ya harus dikasih the. Jadi many of the African tribal cultures. Seperti itu. Oke, jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu sudah lengkap objeknya. Oke, nah nanti kata bendanya ini jadi double. Objek dari preposition ini ada many of them sama African tribal cultures. Jadi nggak bisa teman-teman. Nah, kalau yang delta itu kebalik, teman-teman ya. Urutannya harusnya the many boleh. The many itu ada dalam bahasa Inggris, teman-teman. Tapi kalau many the nggak bisa, ya. Ini kebalik. Urutannya determiner yang artikel dulu, baru cardinal number atau penanda jumlah. Seperti itu. Kecuali kalau ada of malah boleh. Many of the nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, music played a crucial role in many African tribal cultures. Ya, kalau diartikan musik itu memainkan peran penting dalam banyak budaya-budaya suku Afrika. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta ya. Kita cek bareng teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata delivered. Subjeknya Martin Luther King Jr. ya teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di objek ya. Di situ setelah titik-titik ada kata benda I have a dream speech atau pidato yang berjudul I have a dream. Nah, berarti di sini tempatnya kata sifat teman-teman. Frase ya kan? Nah, kita cek di situ yang kata sifat alpha nggak bisa predikatnya nanti double. Kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi, padahal nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah deliver itu butuh objek, teman-teman. Nggak boleh kita tidak kasih objek, nggak bisa. Langsung keterangan itu nggak bisa ya. Jadi harus dikasih objek dulu, baru nanti keterangan. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Nanti kalau dibaca, on August 28, 1963, Martin Luther King Jr. delivered his I Have a Dream speech. Pada tanggal 28 Agustus 1963, Martin Luther King Jr. itu menyampaikan atau menyampaikan gitu ya, menyampaikan pidatonya yang berjudul I Have a Dream, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata focused. Subjeknya adalah The Impressionist Painter. Kemudian tidak ada penanda predikat lagi ya. Juga tidak ada yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Di situ conjunction fanboys itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama karena tidak ada tidak ada koma sebelumnya. Apalagi setelahnya but itu juga nggak ada subjek, nggak ada predikat ya, teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke. Titik-titik terletak di setelah preposisi on, di sebelumnya kata benda fleeting moments. Nah, berarti di sini ini tempatnya kata sifat
teman-teman tinggal carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Gitu ya. Kalau yang alfa ada subjek predikat. Teman-teman, setelah preposisi itu tidak boleh diikuti subjek predikat. Ya, karena subjek predikat itu tugasnya conjunction. Itu kan sebelum titik-titik ada kata on, teman-teman. On itu preposition. Tidak bisa diikuti subjek predikat. Alfa nggak bisa ya. Kalau yang Bravo kata sifat. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Tidak bisa. Gitu ya. Kalau yang delta, nah ini kebalik. Ada predikat, ada conjunction. Urutannya itu conjunction dulu, baru subjek, baru predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the impressionist painter focused not on the details of the scene, but on their fleeting moments and the lights play. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL, teman-teman menemukan ada tanda petik S seperti ini bukan singkatan. Karena di soal structure TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Ini kepemilikan, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau diartikan kurang lebih mungkin seperti ini. Jadi pelukis impresionis itu berfokus bukan pada detail-detail dari scene-nya atau apa ya? Scene itu berarti pemandangannya gitu ya. Tapi pada moments itu apa, teman-teman? Moments itu kejadian yang sedang terjadi gitu ya. Kejadian yang sedang momen-momen yang sedang terjadinya dan permainan cahayanya, permainannya cahaya seperti itu atau pergerakan cahayanya seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Bravo. Saya lihat teman-teman semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama kalau gitu. Kita cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya the Amazon Rainforest. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, ini mirip kayak tadi, teman-teman. Ada penanda jumlah kok ditambahkan of, tidak bisa dia langsung nabrak kata bendanya itu nggak bisa. Ya, jadi penanda jumlah kok dikasih of itu setelahnya harus ada the atau teman-temannya the dulu, baru ketemu kata benda, objeknya of itu. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the itu cuma satu, yaitu yang Bravo. Ya udah berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Yang alpha nggak ada the-nya walaupun dia kata sifat. Kata sifat bisa sebenarnya menjelaskan kata benda. Cuman karena sebelumnya titik-titik ada one of, maka wajib dikasih the atau teman-temannya the. Gitu ya. Kemudian yang Charlie, most are. Nah, are itu predikat, berarti most-nya di sini subjek. Ini alasan saya kenapa menyarankan teman-teman mencari predikatnya dulu, karena subjek itu bentuknya apa ya teman-teman, warna-warni gitu ya. Kalau predikat itu kan bentuknya ya cuman gitu-gitu doang, kata kerja doang, cuman satu. Tapi subjek itu bisa kata ganti, bisa kata benda, dan kata ganti itu pun bisa dibentuk dari kelas kata yang lain. Makanya paling enak dicari predikatnya dulu seperti itu. Otomatis most-nya itu subjek gitu ya, bukan kata sifat juga bukan kata keterangan yang the most seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa karena double subject predikat. Kalau yang delta itu kata benda, teman-teman. Kata benda tidak boleh punya objek. Kata benda ketemu kata benda nggak jelas gitu ya fungsinya sebagai apa. Apalagi one of harus ada the-nya, di situ tidak ada the-nya. Jadi nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the Amazon rainforest is one of the most diverse ecosystems on Earth. Kalau diartikan, hutan hujan Amazon merupakan salah satu dari ekosistem-ekosistem yang paling berdiverse itu yang bervariasi gitu ya di permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Oke, well done. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Alfa, juga ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata is. Subjeknya adalah the Magna Carta. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, di sebelum titik-titik itu ada kata the most. Ini phrasing ya. Ada kata the most. The most itu artinya yang paling. Nah, most kalau sebelumnya ada the-nya itu bukan kata sifat, tapi kata keterangan. Nah, kata keterangan itu materi kita besok sebenarnya, teman-teman. Cuman sama kayak more. More itu kan setelahnya diikuti kata sifat, teman-teman. Contohnya more beautiful, more expensive, ya, more apalagi kemarin. Misalkan larger, ya, bigger, dan lain-lain. Nah, the most ini juga sama. Dia adalah comparison atau perbandingan, cuman fungsinya bukan comparative degree, tapi superlative degree. Cuman penggunanya juga sama, teman-teman, yaitu menjelaskan kata sifat. Jadi setelah the most ini harus ada kata sifat. Nah, karena ada lebih dari satu kata sifat itu menjelaskan kata benda. Jadi setelah kata sifat diikuti oleh kata benda. Gitu ya. Jadi cari ABCD yang kata sifat dulu, baru setelahnya ada kata benda. Kita cek satu-satu. Yang alfa ada kata sifat influential, diikuti kata benda charter. Nah, kemungkinan yang alfa bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang Bravo, charter itu kata benda, influential itu kata sifat. Ini kebalik. Bravo nggak bisa ya, karena terbalik urutannya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah, the most itu kata keterangan, tidak bisa menjelaskan kata benda. Oke, yang paling charter itu nggak bisa. Yang paling, misalkan kita mau bilang, yang paling, misalkan saya tutor nih, teman-teman. Misalkan saya bilang, saya ini yang paling tutor, itu nggak bisa, teman-teman. Nggak enak juga kan didengar gitu. Jadi yang paling itu diikuti oleh kata sifat. Contohnya saya adalah tutor yang paling berbakti kepada orang tua, misalnya ya, contohnya, teman. Jadi eh, mobil itu adalah mobil yang paling cepat di dunia. Nah, jadi yang paling diikuti cepat itu kata sifat. Nggak bisa kita bilang yang paling mobil, itu nggak bisa. Ya, jadi the most charter nggak bisa, teman-teman. Charlie ya, nggak bisa. Kalau yang delta, influential itu kata keterangan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata yang ketambahan ly di belakangnya, entah itu fully, entah itu ali, nah itu biasanya 90% dia adalah kata keterangan. Kata keterangan menjelaskan kata keterangan itu sebenarnya boleh. Yang nggak boleh adalah kata keterangan menjelaskan kata benda. Setelah yang delta itu kan, setelah influentially kata keterangan diikuti kata benda, itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the Magna Carta is the most influential charter of medieval documents. Kalau diartikan, Magna Carta merupakan charter yang paling influential, yang paling berpengaruh dari dokumen-dokumen medieval. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban, saya lihat teman-teman menjawab delta ya semuanya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah main function. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda function, itu tempatnya kata sifat, carikan ABCD yang kata sifat, teman-teman. Yang alpha ada subjek predikat lagi, nggak bisa ya, nanti subjek predikatnya double. Yang bravo ada conjunction, jadi kalau teman-teman menemukan that the, itu that-nya yang pertama pasti conjunction, teman-teman. Nggak mungkin kata sifat itu ya, karena kalau kata sifat that itu termasuk ke dalam determiner nomor 1, 2, 3, kita hanya bisa pilih salah satu saja, nggak boleh ada dua. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan that the, that-nya yang pertama itu sudah pasti conjunction. That the ya, bukan that of the, teman-teman. Kalau that of the, that-nya itu bukan conjunction tapi kata ganti, pronoun. Jadi memang susunannya that ini banyak. Ada
That the, ada that aja, ada that of the. Kalau that-nya conjunction. Kalau that of the, that-nya itu kata ganti. Kalau that aja, setelahnya diikuti subjek biasanya, nah itu conjunction. Atau that aja, setelahnya kata benda aja, nah itu biasanya kata sifat. Seperti itu. Kalau yang bravo ada preposisi by. Nanti kata benda main function akan berubah menjadi keterangan. Nanti jadi, apa namanya, subjeknya hilang, teman-teman. Kalau kita masukkan keterangan di sini, tiba-tiba predikat is subjeknya hilang. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the main function of the circulatory system is to transfer blood throughout the body. Jadi fungsi utama dari sistem sirkulasi darah adalah untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata have, artinya memiliki. Subjeknya adalah two snowflakes. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di sebelum kata benda snowflakes itu menandakan bahwa di sini kita butuh kita butuh adjektif ya. Maaf, kita butuh adjektif. Carikan A, B, C, D yang adjektif saja, teman-teman. Oke. Yang alfa itu kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi, nanti predikatnya double, teman-teman. Ya kan? Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ada preposisi of. Nah, nanti two snowflakes, no two snowflakes-nya menjadi keterangan. Yang mana nanti kita kehilangan subjek. Jadi nggak bisa, teman-teman. Jawabannya berarti yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, no two snowflakes have identical crystal structures. Jadi kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Tidak ada dua snowflakes, nah bahasa Indonesia, teman-teman. Tidak ada dua ini salju. Jadi salju itu kalau di mikroskop punya ini apa namanya? Saya pernah dengar tapi kok kalau pas dibutuhkan lupa ya apa yang teman-teman namanya. Intinya ini ya butiran salju atau bunga salju. Nah, terima kasih Mister. Jadi tidak ada dua bunga salju itu memiliki susunan kristal yang sama. Jadi semuanya itu pasti berbeda, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba dulu ya, 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat ada jawaban alpha, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada was signed. Subjeknya adalah Affordable Care Act. Tidak ada predikat lagi, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda di subjek itu tempatnya kata sifat. Jadi di sini teman-teman hanya diminta mencarikan kata sifat saja. Nah, jadi jawabannya kemungkinan yang alpha ya, kita tahan dulu. Yang bravo nggak bisa karena ada conjunction. Charlie juga sama. Nah, yang delta teman-teman gini, ini yang saya pahami penggunaan whereby ya. Jadi whereby ini biasanya dipakai ketika kalimatnya itu ada dua titik.
Nah, atau kalau teman-teman menemukan di pilihan ganda itu ada whereby, jangan dipilih, teman-teman. Karena di soal structure TOEFL titiknya pasti selalu satu. Penutup kalimat itu pasti cuma ada satu. Gitu ya. Jadi nggak bisa. Sama kayak therefore, teman-teman. Therefore itu kalau di writing itu biasanya dipakai ketika untuk menghubungkan dua titik. Dua kalimat yang pakai dua titik. Maksudnya titiknya ada dua. Misalkan kalimat selesai ditutup titik. Nah, kalimat berikutnya itu kalau pakai therefore bisa. Therefore, koma, bla bla bla, dan seterusnya sampai titik lagi. Seperti itu. Nah, whereby ini kayaknya mirip kayak itu, teman-teman. Jadi dia adalah jenis keterangan yang menghubungkan dua titik. Sedangkan di soal structure TOEFL pasti titiknya cuma satu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Affordable Care Act was signed into law in 2010 to make healthcare more affordable and accessible. Kalau diartikan kurang lebih, akta ini ya, apa namanya? Care itu berarti perawatan gitu ya. Jadi akta perawatan yang terjadi, atau jangan diartikan karena dia nama ya, teman. Jadi the Affordable Care Act itu ditandatangani atau disahkan menjadi undang-undang di tahun 2010 untuk menjadikan healthcare atau pelayanan kesehatan itu lebih terjangkau dan lebih uh, mudah diakses. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat, teman-teman. Ya, jadi kata sifat ini sebenarnya aturannya gampang. Cuman gitu aja, cuman vocabnya banyak. Jadi teman-teman nanti ketika latihan pasti akan sering-sering mendapatkan vocab baru. Dan kalau adjektif ya penggunaannya kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman harus mengkategorikan apakah adjektifnya itu termasuk yang determiner, apakah dia yang deskriptif, ataukah yang noun adjunct. Seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya sambil saya absen dulu. Jadi mohon jangan meninggalkan Zoom dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Nah, sepertinya ada yang ingin bertanya. Sebentar, ini siapa ya? Teman-teman, sebentar. Oh, Mr. Andi. Silakan Mr. Andi, kalau ada, sebentar, saya lupa ini ya, membuka mute-nya ya. Oke, silakan Mr. Andi kalau mau bertanya. Iya, Mister, silakan. Boleh di-unmute, Mister. Atau mungkin sambil saya menjawab pertanyaannya Mr. Ardi dulu ya. Mister, kapan menggunakan many, kapan menggunakan much? Tadi belum ada soal yang menggunakan much. Nah, ini bagus sekali pertanyaan. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di hari kelima, teman-teman. Di hari kelima itu saya menjelaskan penggunaan more itu ya. Nah, untuk many sama much itu artinya sama-sama banyak, cuman bedanya adalah benda yang dijelaskan. Many itu hanya bisa menjelaskan benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan, teman-teman. Contohnya adalah many books, many people, many problems. Gitu ya. Nah, tapi kalau much itu nanti khusus untuk bilang banyak ketika bendanya itu tidak bisa kita hitung. Contohnya, much time, much air, much information, much blood. Ya, banyak darah itu much blood. Banyak air, much water. Banyak. Nah, masalah itu ada dua ya. Kalau problem bisa dihitung, pakainya many, many problems. Nah, tapi kalau trouble itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Kita bilangnya much, much trouble. Seperti itu. Jadi itu bedanya many sama much. Many untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Kalau much khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Karena tidak bisa dihitung ya jangan dipaksakan jamak ya, teman-teman. Jadi kata benda itu ada dua secara apa ya, secara hitungannya gitu ya. Jadi ada yang bisa dihitung atau countable. Nah, kalau bisa dihitung itu kadang pemakaiannya di kalimat tunggal, kadang pemakaiannya jamak. Nah, tapi ada juga kata benda itu yang tidak bisa dihitung. Contohnya kebahagiaan, itu kan nggak bisa dihitung, teman-teman. Kekayaan, uang. Uang itu nggak bisa dihitung, tapi kalau mata uang bisa. Contohnya rupiah itu bisa dihitung, teman-teman. Jadi 1 rupiah, 1 rupiah.
Rp2 itu Rp2. $2 itu $2. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau bilang uang, uang itu banyak bentuknya. Ada uang kertas, uang koin, ada emas, ada juga barter. Nah, karena bentuknya banyak, kita nggak bisa, dan semuanya disebutnya dengan uang, maka kita nggak bisa hitung. Secara bentuknya beda-beda gitu ya, teman-teman. Nggak ada bentuk pastinya, nggak ada bentuk konkretnya. Nah, otomatis nggak bisa money itu dihitung. Jadi kita bilangnya much money, bukan many money. Ya, walaupun ada many monies itu nanti artinya banyak mata uang, bukan banyak uang tapi banyak jenis uang atau banyak mata uang. Artinya seperti itu. Gitu ya, sama kayak makanan teman-teman. Makanan itu nggak bisa dihitung. Jadi kalau kita mau bilang saya punya banyak makanan. I have much food at home misalkan gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin jenis-jenis makanan, ngomongin jenisnya, nanti makanan itu jadi bisa dihitung. Jadi many foods itu artinya banyak jenis-jenis makanan. Seperti itu. Gitu ya, itu perbedaan many dan much. Many dipakai untuk benda yang bisa dihitung, harus jamak. Much untuk benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dijamakkan. Seperti itu, Mister. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Oh, mungkin terpencet ya tadi ya, Mister Andi. Ternyata tidak ada pertanyaan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, berarti baik-baik saja ya teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan tentang tentang kata sifat ini, ataupun bab yang sebelum-sebelumnya, boleh japri aja. Kalau bab yang belum kita bahas, karena banyak sekali yang tanya ke saya tentang bab-bab yang bab 10 terutama ya, tentang apa namanya, dependent clause. Mohon maaf, pasti saya sampaikan sesuai babnya teman-teman. Gitu ya, karena merinci. Harus dari awal gitu ya, baru nanti menjawab soal tersebut seperti itu. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.